Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada sebuah hari ini kita akan awali pagi kita dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Namun sebelum dimulai wonten pengumuman, nanti kajian untuk 2 minggu hanya ada yang aktif, hanya ada di Darus Sholihin. Yang di Karangrejek diliburkan 2 minggu. Terus kajian malam Kamis tidak ditanggung uang transport, sehingga yang mau hadir silakan hadir. Nanti ada pertimbangan tempat kajiannya di masjid ataukah di lapangan, belum diputuskan karena untuk mencegah penularan virus. Harusnya nggak ada kajian sama sekali, harusnya pray ya, namun ya buat aja, kalau ada perkembangan lagi baru dihentikan. Seperti itu kata para dokter. Jadi tidak boleh ada penumpukan massa banyak. Nah, untuk mencegah di beberapa tempat sudah lockdown. Lockdown itu penutupan, tidak boleh ada kumpul-kumpul orang banyak, nggak boleh. Seperti di Solo. Jadi Car Free Day, hari bebas, tidak boleh ada kendaraan di satu jalan, nah itu ditiadakan. Event-event besar yang kumpul orang banyak nggak boleh ada lagi. Tunggu sampai waktu steril dulu baru boleh diadakan. Terus kasus ini karena virus itu akan menyebar sangat masif atau besar-besaran. Kalau satu tempat sudah kena, nanti bisa menjalar ke kumpulan orang lebih banyak. Seperti yang paling rawan itu yang parah di Italia. Dalam 1 minggu itu bisa dari cuma sekian orang berubah langsung jadi 1.000 sampai lebih daripada 10.000. Sampai di Liga Italia dan event-event besar di sana itu dihentikan. Nomor 2 sekarang Italia setelah Cina. Padahal sebelumnya paling bawah. Di Indonesia, Jakarta, Solo. Solo dekat dengan Gunung Kidul. Wah, semin secara. Jadi seperti itu. Walaupun belum ada keputusan saking Pemda Gunung Kidul maupun dari Sultan, ya, namun baiknya seperti itu. Sehingga saya beberapa event besar dibatalin. Ada acara di hotel, ada kajian dibuat dengan berbayar, dibatalin juga. Ada Halal Expo besok di Jakarta tanggal 10, 11, 12 itu tidak boleh diadain juga. Karena semua acara-acara besar harus ditiadakan. Nah, ini cuma Gunung Kidul aja, ini ada kajian itu loh, harusnya pray. Ya mungkin mangkat ngarit negal yo pray juga. Ya malam Sabtu Karangrejek Pak Basroni keputusannya diliburkan. Di sana wisatawan juga nggak boleh mampir.
Jadi orang yang biasanya kasih makan gratis sudah nggak ada dulu, minum gratis nggak ada di sana. Jadi wisatawan nggak boleh mampir di situ, dibatasi memang. Ya demi kenyamanan bersama. Dan itu menyebarnya mudah, cuma lewat sentuhan bisa. Kalau flu batuk pakai masker, mudah-mudahan. Terus kalau flu ditahan jangan pakai tangan, namun pakai sikut. Nah ini nutup begini, ora gini. Nanti ini nyentuh lagi yang lain tuh, iya toh. Raup muka meneh, wis ngumpul apa-apa. Simpelnya. Jadi pencegahannya seperti itu. Sekarang mulai hidup bersih. Kalau lagi habis apa gitu, tangan resik. Bar nyambel ora gur ngene-ngene wis rampung mboten. Cuci ngangge sabun. Dan biasanya bar nyambel langsung gur nyuci tangan wae langsung bablas. Nah, ini lebih bersih lagi. Karena nanti berpindahnya begini tuh. Apa kuman-kuman itu berpindahnya gini. Yang merokok leren tobat. Soalnya rokok itu pernafasan, jadi lebih punya peluang itu si perokok, apalagi perokok berat. Tak kandani wis tak omongin terus toh. Urung kena virus baru tahu rasa nanti. Terus berita terakhir itu semalam Pak Menteri aja kena virus. Menteri Perhubungan. Itu karena beliau mobilenya terlalu banyak, yang ngurus macam-macam gitu. Orang yang ngurus virus itu saja kena, para dokter dan perawat juga kena. Ya, jadi kayak begitu. Ya, memang sudah mewabah. Wong neng Saudi saja tutup umroh kali. Beberapa aktivitas penerbangan sudah nggak boleh masuk ke Saudi lagi. Jadi maskapai Saudi Airlines itu tutup sampai bulan Mei, nggak boleh ada penerbangan. Ya, si pramugari-pramugarinya itu diistirahatkan, dirumahkan tanpa digaji. Seperti itu. Orang ngerti perkembangan tak? Betul. Belas orang ngerti apa-apa. Update. Baik, kita lanjut di hadis 369. Masih bahas setelah sujud sahwi, sujud tilawah, nanti ada sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur nanti kita bahas. Lihat di buku halaman 129 hadis nomor 369. Kemarin yang dibahas beberapa surat yang ada ayat sajadah. Kemarin ada surat Al-Insyiqaq idza sama'un syaqqat. Terus ada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus ada surat Shad. Terus ada surat An-Najm. Terus ada surat Al-Hajj. Al-Hajj itu ada 2 ayat. Yang di situ ada ayat sajadahnya. Nah, sekarang kita lihat hadis 369 dibaca. Bisa? Ayo. Warwahu Ahmadu wa Tirmidzi mausulan min hadithi Uqbah bin Amirin wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha sanaduhu dha'ifun. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi secara mausul dari hadis Uqbah bin Amir
dengan tambahan barang siapa yang tidak sujud atasnya maka janganlah membacanya. Sanad hadis ini lemah. Ya, disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi secara mausul bersambung dari hadis Uqbah bin Amir. Ada tambahan faman lam yasjudha fala yaqra'ha. Siapa yang tidak sujud atasnya maka janganlah membacanya. Ini nyambung ke hadis sebelumnya, yaitu surat Al-Hajj itu barangkali, karena surat Al-Hajj itu ada 2 tempat kita diperintahkan untuk sujud tilawah. Nah, sekarang lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nasu inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaihi. Rawahul Bukhari wa fihi innallaha ta'ala lam yafridu sujuda ila an asya'a wa huwa fil muwatta. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai sekalian manusia, kita melewati bacaan ayat-ayat sujud. Barang siapa bersujud maka ia telah mendapat pahala, dan barang siapa tidak bersujud maka ia tidak mendapat dosa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadis itu disebutkan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali jika kita menghendaki. Hadis itu termuat dalam Al-Muwatta. Berarti hadis 369 yang tadi nyambung dengan hadis 370. Ini tentang hukum sujud tilawah. Disebutkan dari hadis Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ya ayyuhan nasu inna namurru bisujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaihi. Wahai manusia, inna namurru bisujud, kita diperintahkan untuk sujud ketika melewati ayat sajadah. Faman sajada faqad asaba, siapa yang sujud maka ia dapat pahala. Wa man lam yasjud fala isma alaihi, dan siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa untuknya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalamnya innallaha ta'ala lam yafridis sujuda ila an nasya'a. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali jika kita menghendaki. Nah, kesimpulannya, sujud tilawah tidaklah wajib. Sujud tilawah tidaklah wajib. Yaitu dihukumi sunnah. Karena dalam hadis tadi disebutkan, wa man lam yasjud fala isma alaihi. Siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa untuknya. Ya, siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa untuknya. Kalau dikatakan tidak ada dosa untuknya, ya berarti memang tidak wajib. Karena kalau wajib, jika ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Jadi ada perbedaan sunnah kalih wajib. Kalau sunnah ditinggalkan apa hukumnya? Berdosa. Maaf, tidak berdosa. Kita hukumi merugi. Yes.
Namun kalau dari sisi hukum tidak berdosa wajib jika ditinggalkan hukumnya apa? Berdosa. Nah, kalau sujud tilawah, dihukumi sunnah ini, bukan wajib. Di samping itu pernah juga dengan hadirnya jamaah yang banyak dari sahabat Muhajirin dan Ansor, hal ini tidak diingkari. Artinya tadi ketika Umar mengatakan seperti itu, saya pernah lewati ayat sajadah ini di hadapan Muhajirin dan Ansor yang jumlahnya itu banyak, ya, terus tidak sujud tilawah ketika itu, tidak ada sahabat pun yang mengingkarinya. Maka berdasarkan ijma' para sahabat, dikatakan oleh ulama yang memilih pendapat sunnah tadi, berdasarkan ijma' atau kesepakatan para sahabat, ya, hukum sujud tilawah tidaklah wajib. Jadi kalau baca misalnya imam dalam sholat sampai ayat sajadah tidak turun untuk sujud tilawah, boleh. Dia mau sujud tilawah juga itu lebih baik. Namun kalau di luar sholat juga sama, baca Al-Quran sampai ayat sajadah, dia mau lanjut saja tidak sujud tilawah boleh. Namun kalau dia sujud tilawah itu lebih baik. Terus hadis yang berikutnya lagi dari Ibnu Umar. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabara wa sajadna ma'ahu. Rawahu Abu Dawud bisanatin fihi liyin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata sallallahu alaihi wasallam, membacakan Al-Quran kepada kami apabila melewati bacaan sajadah, beliau bertakbir kemudian sujud, lalu kami sujud bersama beliau. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Taib. Disebutkan juga kelemahannya hadis ini oleh Imam Nawawi. Ia katakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kecuali untuk kalimat kabbara tidak ada dalam riwayat keduanya, dan lafaznya itu milik Abu Dawud dengan sanad yang dhaif kata Imam Nawawi. Namun ada jalur yang lain dari Al-Hakim tentang hadis tersebut. Nah, kesimpulannya dari hadis ini walaupun dhaif namun secara makna bisa kita amalkan. Ini dijelaskan tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah. Nah, tata cara sujud tilawah 1. Tadi turunnya dapati ayat sajadah, turun sujud, baca takbir Allahu Akbar. Dapat ayat sajadah. Nah, lalu turun sujud. Ingat ya, sujudnya sekali. Nah, turunnya sambil takbir. Jadi dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar sekali. Terus nanti bacaannya, bacaan sujud tilawah. Sama seperti sujud biasa. Apa sujud biasa? Subhana rabbiyal a'la bisa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga bisa.
Terus sekarang sudah sujud, bangkit lagi. Wes sujud ye, bangkit lagi. Bangkit dari sujud dengan bertakbir. Ini nggak mesti mulai dari berdiri, J. Misalnya baca ayat sajadahnya duduk, ya sudah, dari duduk turun. Nggak duduk baca, berdiri, baru sujud tilawah, baru berdiri lagi, mboten. Posisinya tadi baca Al-Qur'annya duduk, ya sudah, langsung turun. Nah, namun lihat kalimat sesudahnya, wasajadna ma'ahu, kami sujud bersama Rasul. Kan Nabi baca sajadah, ayat sajadah. Nah, sahabat yang mendengarkan, lihat ya, bukan mendengar, namun apa? Mendengarkan. Ini ikut sujud tilawah. Ada kalimat itu mendengarkan dan mendengar. Di sini mendengarkan. Ya, situ mendengarkan. Mendengarkan berarti disimak ini. Itu tambahan riwayat yang lain ya. Namun di sini cuma dikatakan wasajadna ma'ahu. Kami itu sujud bersama beliau. Nah, kalau cuma mendengar misalnya ada yang baca terus, oh saya ngerti aja dia baca di situ tuh. Terus langsung dia sujud tilawah pas dia baca. Kita nggak perhatikan. Nah, maka di sini bukan maksudnya di situ. Di sini mendengarkan. Berarti kesimpulannya ya, lihat. Dapat ayat sajadah, turun sujud sekali. Terus sambil apa? Takbir. Takbirnya nggak angkat tangan. Terus bacaan sujud tilawah sama seperti sujud biasa. Terus bangkit, sudah sujud, Allahu Akbar lagi. Tanpa angkat tangan. Nah, tadi Nabi baca ayat sajadah, sahabat mendengarkan, maka mereka ikut sujud tilawah. Nah, nanti masalah menghadap kiblat nanti belakangan. Di sini belum dibahas menghadap kiblatnya, belum dibahas bersucinya. Amannya ya tetap bersuci dalam keadaan suci, cari kiblat. Nah, di sini belum dibahas. Nah, terus baca lagi selanjutnya dari Abu Bakrah. Nah, sekarang kita masuk sujud syukur. Tadi sujud tilawah ya. Nah, berarti tambahkan. Ini sudah sujud syukur, saya tambahkan lagi di sini. Kalau Ibnu Taimiyah itu tidak pakai syarat menghadap kiblat, sama bersuci. Namun yang tepat atau lebih hati-hati pendapat jumhur. Sujud tilawah itu tetap dalam keadaan suci. Ini lebih baik ya, ini pendapat jumhur. Jadi berwudu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yes. Nah, terus sekarang kita masuk sujud syukur. Baca hadis 371. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu
kharra sajidan lillahi. Rawahul khamsatu ilan Nasa'i. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menerima kabar gembira, beliau segera sujud kepada Allah. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Ya. Terus langsung 373 374. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa atala as-sujuda thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna jibrila atani fabashsharani fasajadtil lillahi syukra. Rawahul Ahmadu wa sahahahul Hakimu. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud, beliau memperpanjang sujud itu. Kemudian beliau mengangkat kepala dengan bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan membawa kabar gembira, maka aku bersujud syukur kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Nah, terus hadis 374. Wa 'anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ilal yamani fadhakaral haditha qala fakataba aliyun radhiyallahu anhu bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali ke negeri Yaman. Kemudian hadis itu menyebutkan Ali lalu mengirim surat tentang keislaman mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, beliau langsung sujud syukur kepada Allah atas berita tersebut. Baik, lihat yang pertama dari hadis Abu Bakrah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, ada Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Hadis ini Imam Tirmidzi katakan hadisnya hasan gharib. Kemudian hadis Abdurrahman bin Auf diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim itu mensahihkannya. Namun Syekh Albani mengkritisi ada suatu jahalah di situ. Kemudian hadis Al-Bara bin Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan asalnya itu ada di Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar. Sanad hadis ini hadisnya itu hasan. Kesimpulannya tentang sujud syukur. Namanya saja syukur, berarti dilakukan kapan? Ketika bersyukur. Sujud syukur. Ini sebabnya dulu. Ketika dapat nikmat besar. Atau kedua, ketika selamat dari musibah besar. Ingat ya, nikmatnya besar. Ini dapat jarang-jarang. Sifatnya itu bukan nikmat yang datang terus-menerus. Bukan untuk nikmat yang didapati
terus menerus. Misalnya tiap hari bisa makan, sarapan, atau tiap Ahad pagi entuk jangan lombok misalnya. Ingat, ini bukan untuk nikmat yang didapati terus menerus. Langsung sujud alhamdulillah jangan lombok, misalnya. Nikmat besar. Misalnya apa? Nunggu bertahun-tahun belum dapat anak, 10 tahun baru dapat anak misalnya. Langsung sujud apa? Syukur. Motor anyar belum, itu belum besar, itu biasa wae. Iya. Itu biasa. HP anyar, wah guru biasa, enggak terlalu besar-besar banget. Oh, wes 2 HP atau gue ya sudah. Mobil anyar. Istri baru, ya bisa. Orang payu-payu gitu. Bisa itu. Jomblo menahun misalnya. Ya, dicari-cari gak dapat, pas dapat, wah langsung senang banget. Nah, bisa itu. Oh ya, nikmat besar. Nah ini coba lihat nikmat besar Rasul dapat apa tadi? Yang pertama, beliau dapati berita yasuru menggembirakan, sujud syukur. Terus yang kedua tadi apa? Kabar gembira toh. Yang ketiga tadi yang berita dari Ali kan, ada orang-orang di Yaman sana masuk Islam. Orang-orang di Yaman itu masuk Islam. Nabi baca itu, dengar itu, lantas beliau sujud syukur. Nah sekarang kita lihat di hadis Abu Bakar tadi. Menerima berita gembira, beliau segera sujud kepada Allah. Segera berarti menunjukkan tidak ditunda-tunda. Terus lihat hadis Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW pernah sujud, beliau memperpanjang sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepala dan bersabda, sungguhnya Jibril datang kepadaku dan membawa kabar gembira, maka aku bersujud syukur kepada Allah. Berarti dengan turun sujud. Yang ketiga tadi Al-Bara' bin Azib dapat berita tulisan dari Ali, surat dari Ali, masuk Islamnya orang Yaman. Nabi baca, kemudian kharra sajidan, beliau turun sujud. Nanti sekarang hukumnya dulu. Ini sudah? Jadi ingat ya, ketika dapat nikmat besar atau ketika selamat dari musibah besar. Sekarang caranya. Sujudnya berapa kali tadi? Ingat ya, kalau sujud sahwi kemarin berapa kali sujud? 2. Kalau sujud tilawah 1. Sekarang sujudnya 1 kali. Nah, para ulama itu biasanya sebut gini, lakukan sama seperti sujud syukur. Sujud tilawah. Lakukan sama dengan sujud tilawah. Berarti 1 kali bacaannya sama, turun baca Allahu Akbar, bangkit lagi baca Allahu Akbar. Yang kedua, tidak dilakukan dalam sholat. Nih, saya sholat. Terus ya Allah nikmat sekali, ya Allah aku selamat. Langsung turun sujud syukur nggak boleh. Sujud syukur itu di luar sholat. Tidak boleh dilakukan dalam sholat. Habis zikir sujud, bukan. Ketika dapat nikmat besar. Habis zikir kan apa momennya apa? Nggak dapat kan? Itu namanya bid'ah. Itu.
Ingat ya, ini di garis bawah ini loh. Tidak dilakukan dalam sholat. Berarti sujud sahwi kan dalam sholat dilakukan toh? Terkait dengan sholat. Sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, kalau sujud syukur cuma di luar sholat saja. Ya, sujud syukur cuma di luar sholat. Terus 3. Aturannya hampir sama dengan sujud tilawah, berarti tidak wajib menghadap kiblat. Juga tidak wajib bersuci. Namun, namun sebaiknya dilakukan. Sebaiknya dilakukan. Catatan tadi ya. Jadi tidak untuk nikmat yang terus-menerus didapat. Cukup nikmat-nikmat yang besar. Nah, ini kenapa tidak wajib menghadap kiblat, tidak wajib bersuci? Karena biasanya orang dapat nikmatnya itu dadaan. Ya, dia dapat nikmatnya itu dadaan. Dapat sekarang ini langsung Allahu Akbar. Nah. Mungkin orang nggak hitung-hitung tuh kiblatnya mana ya? Saya sudah wudhu apa belum ya? Nah itu. Kata Syekh Abdullah Fauzan itu fajaah. Itu nikmat dadaan. Kita nggak ada rencana sama sekali itu. Apa? Penemu emas 3 kilo. Ya mimpi boleh saja mimpi. Mimpi boleh saja. Mimpi baik. Ada perampok kan dibuang. Iya, cerita sinetron kayak gitu. Cerita sinetron. Drama banyak nonton film itu namanya itu. Padahal gak ada pikiran kayak gitu tadi kan? Kalau beneran gitu loh, nemu emas dalam tanah. Iya, terus lagi ditagih utang lagi gitu ya. Nah, misalnya. Kan ada di Kalimantan tuh emas yang di Iya. bawah tanah Ya bisa aja. Saya udah pernah kerja sama. Pernah? Kejadiannya ada yang pernah dapat kayak gitu? Mimpi. Pernah dapat cuma gitu lah. Oh, nih. Nah, lalu catatannya tadi juga lupa. Di sini keadaannya wa yasjudul insan ala halihi min qiyam au julus. Lihat. Jadi mau turun sujud itu tidak mesti dari berdiri. Misalnya, dia dapat nikmatnya lagi duduk ya. Ini lagi duduk. Alhamdulillah saya dapat ini. Nah, saya langsung turun. Saya posisinya berdiri. Nah, berdiri. Langsung balik. Allahu Akbar, langsung turun. Berarti keadaan sujudnya dari posisi keadaan dia saat itu. Lagi duduk ya, langsung turun gitu. Oh, dengarnya lagi berdiri. Ya, berarti dia berdiri langsung turun gitu. Jadi nggak ada tugas cari posisi gitu. Ini saya duduk nih. Asal dari berdiri aja lah. Enggak. Dari duduk ya langsung turun sujud. Berarti kalau dari berdiri langsung turun sujud gitu. Nah, ini kata Syekh Abdullah Fauzan. Beliau katakan wa yasjudul insan ala halihi min qiyam au julus. Jadi ketika mau turun sujudnya itu terserah dari posisi berdiri atau dari posisi duduk. Wallahu a'lam. Tapi tadi ya tetap turunnya pakai Allahu Akbar, bangkitnya pakai Allahu Akbar. Nah, nanti tidak pakai salam sama seperti sujud tilawah. Tidak ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai salam cuma sujud sahwi. Sujud tilawah nggak pakai salam. Sujud syukur tidak pakai salam. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Sini dulu ya. Itu aja. Mas bener. Ya langsung mawon.
Coba, yang saya tanyakan gini, karena saya pernah berjumpa dengan orangnya itu kan kerja di tambang emas. Dia ini lanjut gitu loh. Namanya Pak Dio itu orang Wonosobo itu kerja bawa karyawan loh. Dia itu langsung agak gandul gitu loh. Terus kulit dia itu langsung dapatkan emas 3 om gitu loh. Mereka syukur apa kita pernah masuk gitu loh. Nah, Ya boleh juga kalau nganggap nikmat besar. karena saya tuh pernah di Kalimantan tuh kan 10 tahun saya ikut di bos gitu loh. Jakarta emas. Ada bos itu kan yang dapatkan emas itu kan, tapi yang dapatkan ya karyawan. Mungkin dalam 1 hari itu dapat 1 kilo, dapat 3 Ya kilo. alhamdulillah Apakah disyukuri. itu masuk harus sujud syukur atau disunahkan sujud syukur? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh lah, Lagi? Ada lagi? Ya. Merutinkan baca zikir pagi dan petang. Bisa sebagian-sebagian, bisa baca semua. Kemudian yang kedua, hukum membuat karangan bunga yang sering kembali berikan ucapan bila sungkawa orang meninggal atau ucapan selamat atas dilantiknya, membuat karangan bunga dalam Islam. Kalau belasungkawa karena meninggal dunia masih sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kalau pelantikan boleh juga. Yang penting pelantikan yang benar. Ya. Sah-sah saja masih boleh, nggak masalah. Ya. Ketika kita sudah sholat, kemudian imam membaca zikir dijaharkan. Imam baca zikir dijaharkan. Ba'da sholat 5 waktu. Ya. Terus. Apakah kita harus mengikuti imam itu sampai selesai? Apakah kita harus mengikuti imam tersebut sampai selesai? Apakah kita boleh zikir sendiri gitu? Baiknya zikir sendiri. Jadi biar dia zikir rampungkan, jenengan zikir sendiri sampai mau berdoa sendiri juga boleh. Ya sampai selesai zikir boleh meninggalkan imam, gak masalah. Harusnya imam gak maksa juga harus ikut saya gitu buatan. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Buatan bapak-bapak? Ya. Mengenai masbuk, ketika kita masbuk kita kehilangan iftitah, al-fatihah dan seterusnya surat istighfar. Kemudian kalau kita mengganti, Dapati imam ketika kapan waktu itu? kalau kita mengganti apa kita harus mengganti semua dari al-iftitah, fatihah dan surat seterusnya, atau cukup dengan al-fatihah saja? Dapati imam ketika kapan? Waktu Rukuk misalnya. ketika ruko. Enggak ganti apa-apa. Sudah ditanggung imam semuanya itu. Jadi dia enggak ganti iftitah, enggak ganti surat Al-Fatihah, enggak ganti surat pendek, enggak. Ini sudah di-cover oleh imam. Kalau misalnya udah sujud gimana? Sujud berarti tidak dapat 1 rakaat. Berarti itu enggak dihitung. Enggak dihitung 1 rakaat. Dia bukan mengganti, dia belum mulai rakaat pertama. Jadi ketika dia berdiri baru mulai rakaat pertama. Bukan istilah ganti, namun dia mulai lagi-lagi dari rakaat pertama, bukan ganti yang tadi luput. Enggak, dia enggak dihitung. Dapat rukuk baru dapati 1 rakaat. Nanti Al-Fatihahnya ditanggung imam. Gitu. Ada lagi? Ya. Kunut subuh. Kunut subuh di sini sudah dijelaskan kemarin, dalilnya tidak kuat. Dhaif. Terus? Sikap makmum mau mengaminkan atau tidak terserah. Boleh mengaminkan berarti angkat tangan, boleh tidak mengaminkan juga. Dia tangannya cuma turun saja boleh. Apa? Ngomong apa? Virus corona kenapa? Sudah ditakdirkan. Ya sudah ditakdirkan.
Payah mati. Kalau wayahnya mati ya udah, kalau udah Iya, dan mati nggak perlu pakai virus corona. Mati itu caranya macam-macam. Arak negal mati, ya memang gitu, nggak mesti nunggu virus corona dulu baru mati, enggak. Iya. Jadi mati itu bukan karena virus corona gitu. bisa kena virus corona. Bisa, tapi nggak mesti nunggu virus corona baru mati Nggak gitu. usah takut. Ya nggak usah. Ya. Sop pertama wis penuh. Ada berikutnya ada yang pada belakang. Iya, ini di belakang. Ada dua orang atau satu orang belakang atau sebelah kiri. Kita tuh ikuti yang itu apa kita belakang imam? Belakang imam. Meskipun ada yang di sebelah sana ini. Ada yang di sebelah kanan, yang di sop kedua itu ada sebelah kanan. Oh ini nih toh, sop. Ada yang nyusun dari sana. Datang, tapi ada yang Duduk di sana. Bukan nyusun dari sini. enggak ada orangnya itu. Bisa ditarik nggak dia itu? Dia belum paham soalnya yang itu. Di belakang mau diikut serta di belakang. Ya ikut dia terpaksa karena nanti tarik gelut malahan. Aslinya ya jenengan di sini, kita full sini. Yang itu dia salah sebenarnya. Namun kalau kita nggak buat dari sana, nantinya ada kosong lagi gitu. Berarti dari sana. Iya. Tat sekali lagi tat, saya tanya tat. Gitu. Apa lagi? Ini tat, kalau zikir misalnya, karena saya dulu pengalaman zikir itu kalau dengan goyang itu Pengalaman lu banyak sekali berarti. gitu loh. Itu bisa untuk terapi. Ternyata dulu saya tuh pernah waktu ikut istighosah itu digoyangkan itu memang agak terapi tuh. Misalnya badan agak Oh, kalau zikirnya gini goyang-goyang gini lebih ini. Oh. terapi. Itu benar atau salah atau benar? Rasul pernah lakukan kayak gitu nggak? Hah? Nggak tahu. Mungkin Rasul. Itu aja belum tahu gitu loh. Saya karena bertahun-tahun loh. Iya. Untuk terapi benar itu. Itulah kalau ilmunya ilmu laduni itu kayak gitu. Ilmu laduni itu ilmu wong seorang ngaji. Ngawur. Enggak. Langsung kalau orang sufi itu ilmu laduni itu saya nggak pakai perantara nabi. Nah, isu kalau saya tuh kalau pagi pikir pagi dan petang pagi itu kalau saya agak pusing-pusing itu agak goyang sedikit. Tapi kalau pikir pagi dan petang itu pasti saya baca. Lain kali nggak boleh pakai goyang-goyang. Yes. Nanti tambah mumet nanti kamu. Saya tanya gitu, boleh atau tidak? Nggak boleh. Tunggali jalan goyang. Ini oh, tapi ya kalau sudah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi sembuh. Iya, kalau semuanya itu subhanallah bihamdi itu saya agak goyang gitu, mestinya hilang gitu. Saya khawatirnya ada jin itu yang senang dengan kamu itu. Olahraga di wisata dikit. Kalau iya Pak, kalau saya pagi itu tapi saya boleh ya. Enggak, iya. Ya Allah, insaf saya ini. Kok bisa ya masih ngeyel-ngeyel aja loh. Baik, itu saja. Nanti pekan depan ada seperti biasa. Sebenarnya pekan depan itu ada jamaah payak di mana? Bantul itu ngundang. Tapi saya bilang mereka dibatalin aja, nggak usah ngumpul-ngumpul orang banyak. Nah, karena jamaahnya 1000-an nanti nggak boleh. Karena nanti apa-apa yang rame-rame nggak diizinin nanti sekarang ini. Nah, gitu ya. Baik, itu saja. Nanti malam Kamis ada seperti biasa. Tanpa jamaah diberi transport. Jadi yang mau datang silakan datang. Kalau nggak datang nanti di live ini nanti bisa delok sekolah HP. Jadi nggak mesti datang sini juga sekarang untuk mengurangi penumpukan massa. Baik, demikian. Untuk jamaah warak nanti malam wonten pengawasan di Ngampel Masjid Az-Zikra ba'da Isya sampai selesai. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo salat isyraq kali rakaat yang batal wudu bisa wudu lagi.